Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas terkait studi mengenai ketahanan pangan menjadi isu yang penting, bagaimana pemerintah, menghadapi yang namanya krisis pangan, serta menghadapi, kasus konflik agraria. Bagaimana pemerintah menangani hal tersebut. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang studi mengenai kedaulatan pangan, reforma agraria, dan krisis pangan dalam perspektif ekonomi politik. Oke, geser. Ya, anggota kami adalah Helena Alfida, Bagas Maulidis, Aldi Junaidi, Ilham Alafid, Ratna Sofi, serta Risa Nur Rahmawati. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan masing-masing dari materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, pertama ini kita akan membahas definisi dari ketahanan pangan. Yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah konsep yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Menurut FAO sendiri, yakni Food and Agriculture Organization, ketahanan pangan terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup dan aktif dan sehat. Menurut Undang-Undang sendiri nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak-hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sebelumnya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan berbeda ya. Yakni ketahanan pangan tadi yang disebutkan bahwa upaya penyediaan pangan tanpa memperhatikan asal bahan pangan apakah dari dalam negeri atau impor dari negara lain. Sedangkan kedaulatan pangan yakni upaya untuk penyediaan pangan dengan mengusahakan kemampuan maksimal produksi pertanian dalam negeri untuk meminimalisir impor dari negara lain. Selanjutnya ada krisis pangan. Krisis pangan merupakan kondisi serius yang mengancam ketahanan pangan di suatu wilayah. Para ahli umumnya sepakat bahwa krisis ini terjadi ketika terjadinya gangguan besar pada akses terhadap makanan yang aman, cukup, dan bergizi. FAO mendefinisikan krisis pangan sebagai kenaikan tajam dalam kelaparan akut dan malnutrisi. Di sisi lain, Undang-Undang Pangan Indonesia berfokus pada kelangkaan fisik pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah distribusi, perubahan iklim, atau konflik. Beberapa pakar memperluas definisi ini dengan menekankan ketidakmampuan individu atau rumah tangga mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Secara keseluruhan, krisis pangan adalah situasi kompleks dengan berbagai penyebab dan dampak. Krisis ini dapat mengancam kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan ekonomi suatu wilayah atau negara. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada keterkaitan. Jadi keterkaitan di sini adalah apa sih keterkaitan dari ketahanan pangan, kedaulatan pangan maupun krisis pangan. Jadi skema pertama itu berada pada krisis pangan, di mana krisis pangan ini menjadi sebuah ancaman bagi negara dan juga masyarakat. Nah, krisis pangan ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, akan menjadi gangguan yang besar terhadap akses terhadap makanan. Jadi dengan hal itu pemerintah pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangan. Nah, itu disebut sebagai kedaulatan pangan. Dari kedaulatan pangan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kan tadi sudah dijelaskan adanya ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Nah, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan terkait untuk ketahanan dari pangan ini sendiri. Contohnya, misalkan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan impor sebesar-besarnya terhadap beras untuk sebagai stok pangan karena adanya krisis pangan yang mengancam sebuah negara, atau melakukan program seperti food estate dan lain sebagainya. Maka dari itu,
ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan juga krisis pangan merupakan saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu selanjutnya ada dari kelompok kami melihat dari adanya ketahanan pangan itu dari perspektif Marxian, yang dimana dalam perspektif Marxian ini terdapat nilai lebih atau surplus value, yang dimana konsep yang penting karena nilai lebih ini yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan upah yang dibayarkan kepada si pekerja ini. Lalu Marx juga berargumen bahwa kapitalis di sini itu memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi dari tenaga kerja yang telah dilakukan oleh si pekerja ini, karena pekerjanya itu dibayar kurang dari produksi yang telah mereka kerjakan gitu. Jadi mereka memproduksi banyak tetapi upahnya tidak sesuai. Nah, contohnya itu misalkan pada permasalahan petani, yang dimana petani di sini mereka memproduksi atau bekerja untuk menanam padi dan memproduksi padi secara banyak, tetapi bayaran untuk padi itu sendiri sangat murah karena adanya tengkulak. Tengkulak itu membeli padi kepada petani secara langsung, lalu tengkulak tersebut menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi dibanding si tengkulak itu membeli pada petani. Jadi petani itu juga nggak bisa nentuin harga tinggi juga, karena nanti padinya bisa nggak mau dibeli oleh tengkulak itu, dan petani juga tidak bisa menjual langsung kepada pasar maupun bulog. Nah, tengkulak di sini tuh kayak misalkan kalau di e-commerce atau jualan-jualan yang lain itu seperti kayak reseller gitu. Misalkan saya sebagai agen, terus ada reseller yang ingin gabung ke saya, jadi beli barang ke saya lebih murah, lalu si reseller ini menjual lebih mahal. Nah, jadi petani di sini tuh dieksploitasi pekerjaannya oleh kapitalis. Jadi petani juga merupakan 30% dari penduduk miskin yang ekstrim di dunia. Jadi kenapa hal itu juga bisa menyebabkan kalau dilihat dari Marxian, dari nilai surplusnya adanya eksploitasi bagi petani itu sendiri, karena petani yang sudah bekerja sepanjang hari tetapi bayaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang sudah mereka lakukan. Next. Selanjutnya ada studi kasus food estate di Kalimantan Tengah. Sebenarnya food estate itu banyak di berbagai daerah. Ada di Kalimantan Tengah, ada di Sulawesi, ada yang di Nusa Tenggara, ada yang di Papua, ada yang di Sumatera. Hampir semua pulau digarap oleh pemerintah. Kenapa ada food estate? Karena adanya wanti-wanti warning, peringatan dari FAO, Organisasi Pangan Dunia, bahwa pandemi COVID-19 yang kemarin itu akan mengakibatkan krisis pangan di berbagai negara, di semua negara. Maka untuk mengantisipasi yang namanya krisis pangan, karena kalau kita impor terus, tentu negaranya akan lebih aware kepada negaranya sendiri dibandingkan ekspor keluar gitu. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mencanangkan sudah terrealisasi, yaitu program food estate. Nah, di sini kami mengambil contoh studi kasus food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, yang mana dalam praktiknya, boleh di slide selanjutnya. Nah, ekspektasinya pemerintah dapat menghadapi krisis pangan akibat pandemi atau El Nino. Tetapi realitanya adalah deforestasi mengancam keselamatan warga sekitar serta merusak habitat yang ada di hutan tersebut.
atau merusak ekosistem, yang mana ekosistem tersebut ditinggali oleh makhluk atau hewan-hewan yang hidup di sana gitu. Nah, ini juga mengancam penggundulan hutan, mengancam keselamatan warga sekitar, yang mana ketika ada hujan itu warga sekitar terkena dampaknya, yaitu banjir, karena hutan ini sebetulnya adalah hutan yang bahasa kasar itu nggak ada gunanya, alias hutannya ya dibiarkan tumbuh saja gitu. Kenapa tidak berguna? Karena memang tanahnya itu tanah gambut, tanah yang basah, jadi tidak bisa digunakan untuk menanam. Nah itu, maka sebetulnya pemerintah seharusnya itu riset terlebih dahulu bagaimana kondisi lahan yang akan ditanami tanaman pangan, selain merusak tadi, mengancam warga sekitar dan merusak habitat. Selanjutnya, ekspektasinya mengelola pangan secara mandiri dengan praktik yang bersih. Tapi nyatanya program food estate ini penanggung jawab utamanya adalah Menteri Pertahanan, yang mana Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan itu memiliki saham mayoritas di PT Agrinas. Nah, ini lahan yang sangat basah untuk dikorupsi. Seperti ya era Orde Baru lah, banyak yayasan yang dimiliki oleh keluarga Cendana itu sendiri. Maka keuangannya akan mengalir ke kantong-kantong yang memiliki saham di perusahaan tersebut gitu. Bahkan kementerian-kementerian yang lebih pas, lebih relevan seperti Kementerian Pertanian itu tidak dilibatkan secara khusus. Selanjutnya ada ekspektasinya panen besar akibat adanya program food estate. Tapi nyatanya banyak tanaman yang mati. Dan baru-baru ini panen besar, contohnya jagung. Tetapi ketika ditelusuri oleh banyak civil society termasuk Greenpeace, Tempo dan yang lain, mereka ini menanam di polybag, yang mana tanaman tersebut ditanam di tanah, tidak langsung di tanah tersebut. Artinya pemerintah di sini berusaha untuk menyembunyikan kegagalan dari program food estate itu sendiri dengan cara yaitu menanam tanaman di polybag, yang mana tanahnya bukan dari situ, tanahnya diambil dari tempat lain. Seperti itu. Cukup. Oke, di sini selanjutnya ada reforma agraria, di mana konsep pada reforma agraria itu tujuannya dari memperkecil adanya ketimpangan di antara kepemilikan tanah dan penguasaan tanah, menjaga dan memperbaiki dari kualitas lingkungan hidup, menyelesaikan dari berbagai konflik agraria yang sedang berlangsung di masyarakat, mengurangi masalah kemiskinan yang sedang melanda. Dengan reforma agraria akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan reforma agraria akan membentuk kesejahteraan masyarakat lebih baik dan kemakmuran akan terasa merata di masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan yang baik di Indonesia, memperbaiki dari berbagai akses masyarakat yang diperuntukkan dalam sumber ekonomi. Tentunya apabila kita berbicara tentang reforma agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait peraturan dasar pokok agraria sebagai landasan pertanahan nasional berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga tujuan dari adanya pertanahan diperuntukkan untuk mencapai keadilan sosial masyarakat Indonesia perihal dengan pemanfaatan dan perolehan sumber daya alam terutama tentang tanah. Nah, pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan adanya batasan-batasan atau larangan dalam penguasaan tanah berlebihan yang dimiliki individu atau kelompok, sehingga tujuan untuk tidak merugikan kepentingan secara umum. Tentunya dengan kepemilikan serta penguasaan tanah berlebihan akan sangat merugikan bagi kepentingan umum.
karena kita dapat melihat bahwa dari persediaan tanah yang diperuntukkan untuk pertanian sangat terbatas, terutama wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kriteria padat penduduk. Dengan hal tersebut akan menjadi penyebab adanya penyempitan lahan pertanian, sehingga kemungkinan dampak yang akan dirasakan salah satunya masyarakat yang tergantung pada bidang pertanian, sehingga sulit untuk dalam memiliki lahan pertanian. Nah, perihal dinamika pertanahan merupakan soal penghidupan manusia karena sumber dari makanan manusia adalah tanah, sehingga dapat diartikan dalam permasalahan atau konflik terkait pertanahan, biasanya perebutan tanah berdasarkan kepentingan di dalam demi keuntungan sepihak, sehingga permasalahan tersebut dapat dipandang sebagai sama halnya dengan perebutan tiang hidup manusia, dan perebutan pangan artinya penguasaan tanah yang berlebihan akan dapat menguasai pangan untuk keperluan sepihak dan kepentingan pribadinya. Dengan perihal reforma agraria akan menjadi penting untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan karena akan mendukung petani-petani untuk bisa tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya adalah reforma agraria dalam perspektif kelembagaan. Reforma agraria adalah salah satu upaya untuk mengubah sistem kelembagaan terkait pengaturan pemilikan, kekuasaan, serta penggunaan tanah yang terjalin dari distribusi yang adil dan merata untuk kesejahteraan petani dan pembangunan ekonomi nasional serta menyeluruh. Reforma agraria itu sebenarnya memiliki tujuan, yaitu memperbaiki distribusi tanah, yang dimana tanah itu harus didistribusikan adil secara merata untuk para petani, sehingga mereka tuh memiliki akses gitu untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Lalu tujuan keduanya ada meningkatkan produktivitas, yang dimana reforma agraria itu harus mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui akses teknologi, infrastruktur, dan modal. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan petani, yang dimana mereka nih harus meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya melalui tadi akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Reforma agraria memang tidak mulus gitu ya, itunya pasti ada tantangannya. Nah, tapi reforma agraria merupakan salah satu upaya penting untuk menciptakan sistem sistem agraria yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin itu aja. Next slide. Oke. Oke, selanjutnya ini ada studi kasus ya dari reforma agraria. Di mana studi kasus ini mengambil pakel dan jerat agraria. Oke. Nah, konflik agraria desa Pakel ini sudah terjadi sejak lama ya, bahkan pada saat zaman kolonial Belanda, yang dimana pada tahun 1925 ini sekitar 2.956 orang warga desa Pakel mengajukan permohonannya pembukaan hutan Sangkan Kandang dan Keseran yang terletak di Pakel, Banyuwangi. Nah, kepada pemerintah kolonial Belanda. 4 tahun kemudian, permohonan tersebut itu dikabulkan. Dalam perkembangannya, walaupun masyarakat ini telah memiliki izin Akta 1925, namun masyarakat Pakel ini kerap mengalami berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan dari pihak aparat pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Nah, hingga pada pasca kemerdekaan RI, warga Pakel ini terus berjuang untuk mendapatkan kepastian atas hak pembukaan hutan seperti yang tertuang dalam Akta 1929. Nah, pada tahun 60-an, mereka ini mencoba untuk mengajukan surat permohonan untuk bercocok tanam di kawasan Akta 1929 yang berlokasi di hutan Sengkan Kandang dan Keseran kepada Bupati Banyuwangi. Nah, namun surat itu tidak mendapatkan jawaban apapun dari pemerintah.
Nah, di tahun 80-an, lahan mereka ini masih dalam kawasan Akta 1929 itu tiba-tiba diklaim menjadi milik perusahaan perkebunan PT Bumisari. Nah, jika merujuk pada SK Kemendagri, PT Bumisari ini disebutkan hanya mengantongi HGU, hak guna usaha yang terletak di Kluncing dan Songgon. Walaupun SK Kemendagri itu menegaskan bahwa PT Bumisari tidak memiliki HGU di Desa Pakel. Namun pada kenyataannya PT Bumisari tetap menguasai dan melakukan kegiatan penanaman dan perkebunan yang mereka kelola hingga Desa Pakel. Nah, fakta lainnya bahwa kawasan tersebut yang semula hanya diklaim oleh PT Bumisari juga dikuasai oleh perhutani. Nah, dari sinilah konflik agraria di Desa Pakel ini semakin kompleks. Nah, dan perjuangan warga pun terus berlanjut hingga saat ini. Jika dikaitkan konflik agraria Desa Pakel dengan ekonomi politik kelembagaan, dapat dilihat adanya ketidakadilan struktural yang tertanam dalam sistem kelembagaan yang ada. Nah, kelembagaan yang mengatur pengelolaan tanah di Desa Pakel ini lemah dan tidak berpihak kepada petani. Nah, hal ini membuat para petani ini sulit untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam mendapatkan akses yang adil terhadap tanah. Intervensi negara pun dalam pengelolaan tanah seringkali berpihak kepada kepentingan modal dan elit politik. Hal ini juga dapat memperparah ketimpangan kepemilikan tanah dan memperlemah potensi petani. Nah, dampak yang terjadi dari timbulnya konflik ini juga menyebabkan ketidakstabilan sosial yang menyebabkan ketegangan dan kekerasan dalam masyarakat. Nah, para petani juga tentunya kehilangan akses tanahnya serta timbulnya kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran air. Mungkin itu studi kasus dari reforma agraria pada perspektif kelembagaan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi itu teman-teman. Oke, jadi itu materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 4. Selanjutnya akan ada pertanyaan yang bisa didiskusikan oleh teman-teman yang lain di kolom komentar. Pertanyaan pertama adalah banyaknya reforma agraria atau konflik agraria di Indonesia. Apakah reforma agraria itu sudah berjalan dengan baik? Maksudnya pemerintah sudah mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kepada petani atau nelayan dengan baik, pendampingan dengan baik, atau justru malah sebaliknya? Dan apakah reforma agraria ini perlu dilakukan atau tidak perlu? Dan kalau perlu, kalau sudah terrealisasi, apakah efektif atau tidak? Ini studi kasusnya di Indonesia. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, program food estate yang ada di Indonesia sudah banyak direalisasikan, diaplikasikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Apakah dengan banyaknya program food estate yang ada di Indonesia itu bisa mengatasi krisis pangan ke depan, atau justru malah food estate ini sebagai program yang percuma saja gitu? Nah, teman-teman, jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Nah, teman-teman bisa menuliskan jawabannya. Tentu ini bisa pro kontra, jadi kami harap jawabannya pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi satu orang ada yang pro, ada lagi yang kontra. Jangan lupa jawabnya dengan mencantumkan nama dan NIM untuk dijadikan sebagai absensi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.